Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kopi, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat keadaan buah kopi di bulan 7 ya teman-teman. Jadi nanti akan kita perlihatkan, karena mengingat ini cuaca tidak menentu. Kalau orang-orang bilang ini kemarau basah ya teman. Jadi keadaan buah kopi di bulan 7 itu kayak gimana, untuk jenis klon masing-masing klon karakteristiknya itu gimana, nanti akan kita perlihatkan ya teman. Langsung saja. Kalau kita lihat ini di depan saya, ini adalah jenis kopi klon Tugusari ya teman. Jadi keadaan buahnya ini masih kelihatan hijau ya teman. Tapi kalau kita pegang kayak gini, ini sudah keras, padat berisi ya teman. Jadi ini tinggal proses pemerahan ya teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti video terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini, dan tentunya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar bisa update mengetahui informasi atau video terbaru dari channel ini. Ya, kita lanjutkan ya teman. Ini juga jenis klon Tugusari. Ini kalau cuaca normal ataupun musim normal, misalkan musim kemarau normal ya teman, kalau kita ini amati, biasanya ini di bulan-bulan Juli ini untuk buah kopi ini sudah selesai panen raya teman. Jadi sudah merah. Tetapi karena ini memang kemarau basah bilang, jadi masih sering terjadi turun hujan. Ini buah kopi ini belum sebagian belum memerah ya teman, karena memang banyak hujan, beda dengan kemarau normal ya teman. Tapi dia mempunyai karakteristik ini. Jadi kalau misalkan jarang hujan, dia akan cepat merah teman. Ini buah kopi memang kayak gitu teman. Selain itu, faktor penuaan tidak sama atau serentak itu memang juga faktor alam ya teman. Jadi kalau kita lihat untuk buah kopi ini kan untuk pembungaannya itu tidak bersamaan ya teman. Jadi kenapa ada yang sudah merah tapi ada yang baru hijau, itu karena selain faktor alam juga faktor ini awal pembungaan. Jadi buah kopi ini bisa berbunga ini bisa 3-4 kali ya teman, bahkan bisa lebih. Untuk itu secara logika untuk tuanya pun ini juga tidak serentak. Untuk itu misalkan kita dalam permainan itu panen secara selektif atau pilih yang merah dulu, itu juga normal ya teman. Kalau kita lihat sebagian juga ada yang sudah mulai berbunga kembali, meskipun ini ada yang terlihat masih hijau ya teman. Nah, tapi ini untuk yang merah ini sudah siap panen ya teman, nanti akan kita panen. Sedangkan kalau kita lihat yang di atas ini masih terlihat hijau tapi sudah mulai menguning dan sebentar lagi bisa memerah dan siap dipanen ya teman. Selain faktor cuaca, tentunya juga faktor jenis klon ya teman. Ini yang bawah ini beda klon ya teman. Ini jenis klon kuning, dia akan lebih cepat memerah bila dibandingkan dengan jenis klon Tugusari ataupun jenis klon ini kopi press atau robusta biasa lokal ya teman. Jadi ini bisa dibedakan ya teman. Ini juga klon kuning. Jadi kita sambung secara bertingkat dengan dua varietas kopi yang berbeda. Bisa dilihat ini yang di bawah ini sudah memerah, sedangkan yang di atas ini jenis klon Tugusari
Ini masih kelihatan menghijau teman-teman. Ini juga teman-teman, buahnya cukup lebat. Ini jenis tuku sari juga ya teman-teman. Jadi selain ini selain faktor cuaca ataupun faktor jenis klon kopi itu sendiri, tentunya untuk ini tanaman naungan itu juga menjadi faktor ini ya teman. Jadi secara logika ketika pohon kopi ini banyak terkena sinar matahari, tentunya dia akan lebih lebih cepat berproses dalam menuju ke pengisian buah, penuaan, bahkan ini pemerahan buah nantinya untuk siap panen. Tapi ketika pohon kopi itu sendiri jika terlalu banyak terkena tanaman ataupun pohon naungan, tentunya dia akan sedikit terkena sinar matahari dan dia akan lebih lambat ya teman untuk proses penuaannya. Itu juga berpengaruh teman untuk kebersihan. Ini rumput dan gulma itu juga berpengaruh teman. Jadi untuk perawatannya pun juga harus diperhatikan. Misalkan kita lihat untuk pohon kopi kayak gini, ini usahakan untuk di bagian as ini untuk bersih ya teman. Jadi ini bisa dilihat, kecuali ini tunas bahan yang teman akan kita gunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Ini dompolannya cukup rapat ya teman. Ini klon tukusari ini sudah mulai memerah, ada juga itu di sana juga. Jadi ini memang sudah tua ya teman, tinggal tunggu pemerahan. Kita sambil jalan ya teman, kita melihat itu sudah merah. Jadi ini bisa dikatakan di bulan Juli ya teman. Jadi ini sudah mendekati panen raya teman. Jadi sebentar lagi ini akan kita panen secara serentak. Kalau kita melihat keadaan buahnya itu sudah sebagian ataupun 70% sudah memerah teman. Ini tinggal tunggu proses pemerahannya saja. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman. Kita share-share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.